Seringkali orang lain bertanya, kenapa kamu pergi mendaki gunung? Setiap orang pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan versinya. Salah satunya, kamu bisa akrab dengan siapa saja ketika di gunung. Tentunya bisa menambah teman, juga relasi. Dalam rangka melanjutkan ekspedisi Triple S Jawa Tengah, perjalanan kali ini saya mulai dari Wonosobo dan menuju ke base camp Gunung Sumbing Piagarung. Sebelum sampai di base camp, tentunya saya harus melengkapi logistik terlebih dahulu dan berbelanja di minimarket. Setelah dirasa cukup, saya pun melanjutkan kembali perjalanan. Sesampainya di base camp, saya benar-benar kagum dengan dua gunung yang berdekatan di daerah ini. Gunung Sindoro terlihat begitu gagah menjulang tinggi. Yap, Gunung Sindoro adalah gunung terakhir di ekspedisi Triple S Jawa Tengah, dan saya akan mendakinya setelah selesai turun dari Gunung Sumbing. Sekarang saya sedang berada di base camp Sumbing Piagarung, dan setelah melewati perjalanan panjang dari Tasikmalaya menuju ke base camp di Wonosobo, jadi kali ini saya memilih untuk istirahat terlebih dahulu di base camp karena hari sudah mulai sore, jam 4 lebih, dan terlihat mendung juga. Takutnya kehujanan di jalan dan kemalaman, ya jelek aja untuk konten di malam hari gitu kan, mending di pagi hari. Jadi istirahat dulu di sini, dan ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tidak banyak yang saya lakukan ketika sudah sampai di base camp. Hanya ngobrol-ngobrol saja dengan pihak base camp dan pendaki yang ada di sini, sampai datangnya malam. Ketika makan malam, saya pun bertemu dengan pendaki lain dan bermaksud untuk mengajak mendaki bersama. Syukurlah mereka setuju, supaya pendakian ini lebih bervariasi dan berkesan. Kita registrasi dulu bersama siapa ya nih? Kenalin dulu dong namanya. Siapa ya? Nanti besok aja ya, Ya, kenalannya ya. Terang. Biar terang ya. Kalau sekarang masih gelap. Kita registrasi dulu malam-malam kayak gini lah. Yuk. Kesken. Masih nungguin temennya ya? Ya, itu satu lagi. Masih bayar-bayar. Mas, hati-hati ya nanti ya. Jangan ketemu kok pas turun. Yuk. Ya Mas. Yuk. Lalu dari video sekarang Mas. Setelah makan malam, kami pun mengurusi maksi terlebih dahulu dan membayar Rp30.000 per orang, supaya besok pagi bisa lebih awal memulai pendakian. Siap-siap untuk mengistirahatkan tubuh sebelum besok mulai mendaki. Setelah selesai registrasi, kita mau ngapain, Mbak Pina? Tidur dulu ya. Badannya. Besok berangkat jam berapa kita? Soalnya jam 7 kalau udah bangun. Ya bangun lah. Alarm. Oh iya alarm ya. HP ku lagi dicas. Selamat pagi. Baru bangun jam 5:05. Pinyai, bulut. Ketika bangun di pagi hari, ternyata di base camp tempat kami tidur sudah dipenuhi dengan para pendaki lain. Sampai-sampai ada yang tidur di tempat parkir motor. Mungkin dikarenakan hari ini weekend, dan pasti pendakian akan ramai. Ini juga kali pertama saya melakukan pendakian di hari Sabtu malam Minggu. Bisa dibilang, mendaki ketika weekend ada plus minusnya. Plusnya, kamu akan dapat banyak teman. Minusnya, terlalu ramai orang untuk video vlog. Ayo makan dulu. Yuk makan. Kapan makan dulu nih, Bung Rizky lagi. Mbak Rizky. Iya. Konten mulu, Bar. Makan di mana ya? Enaknya Cari makan yang apa? baru. Tadi malam udah makan Sama apa malam? sama sayur. Ayo. Kalau sarapan kayaknya yang ini aja. Yang
Yang bikin nggak jangan terlalu kenyang banget. Ayo, let's go. Mau dipoto dulu lagi. Sok. Ih, kelihatan tuh gunungnya tuh. Foto dong. Masih ada di sana. Jangan lewatkan sarapan pagi, walaupun tidak merasa lapar. Mungkin sebelum mendaki tidak akan terasa, tapi ketika sudah berjalan lumayan jauh, kamu akan merasa pening. Sebelum memulai perjalanan, kita akan sarapan terlebih dahulu. Nah, jadi teman yang di belakang itu kita bertemu semalam ya, pas waktu makan malam. Ya. Kenalin dulu dong namanya, yang baju putih siapa namanya? Kita FINA. Vina apa kepanjangannya? Vinolia Nur Aziza. Instagramnya? Instagramnya Vinaliandra, follow ya. Yang satunya lagi pakai baju hitam. Rizky. Jangan lupa follow Instagram Rizky. Rizky Aulia RMDN. Jangan lupa follow. Emang Rizky sebutan dari kecil ya? Enggak, sebutnya malah panggilannya itu Ci. Iya. Ci. Iya. Kayak orang Cina ya? Iya, benar. Cina loreng. Cireng. Lanjut makan. Makan guys, sarapan. Biar tenaga kuat menghadapi apa? Menghadapi view yang sangat bikin aduh. Menghadapi kenyataan. Benar kata Mbak Riki, benar. Setelah selesai sarapan dengan ditemani pemandangan Gunung Sindoro, kami pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Sepertinya kami akan memilih menaiki ojek gunung sampai pos 1. Dan kami pun membeli tiket ojek terlebih dahulu di tempat membayar simaksi sebesar Rp25.000 per orang. Mas, jangan terlalu berjauhan ya. Pakai helm. Iya. Ojek gunung di sini benar-benar gokil. Ketika di perkampungan mungkin belum terasa ketegangannya, tetapi kami dibuat lemas ketika masuk ke perkebunan dan jurang tinggi tepat di pinggir jalan. Mantap. Gimana tadi naik ojek experience-nya? Sumpah candu banget sih, aku pengen naik lagi. Kok candu sih, bukannya takut? Asik banget gitu loh. Kayak di trek-trekan gitu. Gimana Mbak Rizky kesannya? Mbak Rizky? Wih, gokil banget. Harus Goks. coba. Goks. Oke, kali ini kita akan mulai pendakian ke Gunung Sumbing dan kita akan mulai memasuki vegetasi yang lumayan rapat setelah tadi mulai perjalanan dengan menaiki ojek. Dan terima kasih kepada Mbak Rizky dan Mbak Pina sudah ikut di pendakian kali ini bersama saya, Buaya Gunung. Bahaya, Bahaya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pendakian. Semoga bisa sampai ke puncak dan pulang kembali dengan aman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Enggak sih, enggak capek sih, cuma kayak Gunung Sumbing, pergi untuk pulang. Jam setengah 10, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 2. Karena kondisi tubuh kita belum panas, awal pendakian pasti akan terasa capek dan sedikit demi sedikit nanti juga akan terbiasa dengan sendirinya. Di Gunung Sumbing Piagarung ini ada 2 jalur yang bisa kamu ambil. Ada jalur lama dan ada jalur baru. Nah, yang akan kami lewati adalah jalur baru. Karena katanya kita akan disuguhkan dengan jalur yang indah dan terbuka. Sebenarnya kamu juga bisa menaiki ojek sampai pos 2, tetapi akan merogoh kocek yang lumayan dan berkurang saja pengalaman pendakiannya. Jembatannya mana? Ini jembatan. Itu. Kirain jembatan gede. Ini jembatannya. Kirain jembatan gede, ternyata ini mah wahangan. Gimana tanyakannya? Masih lumayan oke sih. Tapi capek. Belum, bismillah belum. Tapi berhenti gak tadi? Iya, soalnya miring banget guys. Sekitar 70 derajat. Masa? Emang ya? Emang boleh? Emang boleh. Kalau gini, kalau ada Selamat via Bambangan,
ini udah kalinya tuh air mengalir. Yang ini ya. Terus di sini ada mata air, cuma karena musim masih semi kemarau mungkin ya, semi kemarau hujan gitu, jadi Hujannya masih sedikit ya. airnya belum ngalir. Itu pasti kalau hujan jadi penuh air. Jadi kali, sungai. Nah, ini jembatan kedua. Tapi ya jembatannya kecil, kirain jembatan panjang atau jembatan gantung. Ternyata Jembatan kayu. jembatan mini. Kan ada tulisannya. Apa quotes-nya, Mbak? Quotes-nya adalah mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki kau akan mengenal dirimu dan Tuhan. Tuhan. Kalau dalam Islam tuh apa? Tadabur alam. Tadabur alam. Ya, seperti inilah kondisi ketika pendakian bersama wanita ya. Serigala. Jadi hampir setiap pengkolan, setiap belokan itu pasti fotoin dong, videoin dong. Kalian yang nonton harus sabar ya. Pokoknya Sabar. nanti berpart-part. Tunggu aja. Sabar nungguin sampai puncak. Soalnya di jalan sampai maghrib. Nah, 0,5 menit. Gimana, Mbak? Udah puas foto-fotonya? Tapi masih tetap pengen foto-foto lagi? Nanti masih banyak lagi spot-spot yang untuk difoto. Jadi ternyata selama kita dalam jalur pendakian, kita tidak menemukan sampah sedikit pun, betul tidak? Ya, betul sekali, karena di base camp itu ada peraturan setiap setiap jajan yang dibawa itu jumlahnya harus sama dengan sampah yang dibawa turun. Kalau enggak itu dendanya sampai 1.025.000. Coba Wanjay. guys, cuma gara-gara sampah doang. Tapi gak di penjara kan? Nggak tahu sih itu. Terus nggak boleh bawa spidol, nggak boleh bawa apa lagi, tisu basah. Iya, nggak boleh bawa alat Ya. benda tajam. Jadi intinya di pendakian Piagarung ini termasuk ketat, tapi ya emang udah seharusnya seperti itu untuk menjaga alamnya. Kita lanjut kembali perjalanan kita. Masih semangat? Semangat Bagas. Semangat Bagas. Diangkat dulu ke paha. Yang benar itu adalah diangkatin. Gimana caranya? Gimana Ci? Ajarin Ci. Angkat ke paha. Pahamu nih. Kayak Ya, angkat. Nah, oh, terus tangan kanan masuk dulu. sini. Ya, terus tangan kiri. Ambil di Ini. ya, di Nah. Oke. Seperti itu. Ayo, A. Kemana? Kemana we? Kemana we kahayangan lah? Cara apa? Yang turun dia sama nama. Mau rombongan ya? Ya. Saya dari Ciamis KB. tuh. Kuliahnya kan si Jakarta. Oh. Aku mau unboxing permen. Dan sekali lagi, kalau kita buat jajan itu sampahnya jangan sampai lupa untuk disimpan. Di mana? Kalau boleh bawa plastik sendiri. Kalau aku sih taruhnya sini sih. Taruh sini lagi, gitu. Biar nggak ribet. Kalau ini di mana ini? Itu Satuin. dimakan aja. Bagus nih. Pura-pura capek gitu. Tapi hinyai. Hinyai. Apa itu? Berminyak. Iya. Capek. Ayo Ci, lihat sini dong Ci. Dikit-dikit foto. Dikit-dikit selfie. Biar apa Ci? Biar viral lah. Momen ya, Iya, betul. mengabadikan momen. Capture the moment. Mana Bi? 1, 2, 3. Kami pun tiba di pos 2, tetapi kami lebih memilih untuk berhenti sebelum pos 2 saja. Karena hari Sabtu begitu banyak orang dan terlalu ramai untuk video vlog. Cuacanya. Setelah melewati perjalanan yang lumayan lama, nggak lama sih, bentar. Sekarang jam 11.05, kita sudah berada di pos 2.
Sebenarnya ini bukan pos 2 tapi ya tempat yang lumayan luas sebelum pos 2. Jadi kita lebih memilih untuk berhenti di sini saja karena di pos 2 terlalu ramai, gak enak juga buat ngobrol. Karena sekali lagi hari ini weekend, hari Sabtu. Banyak yang open trip ke sini. Jadi yang paling berkesan gunung mana kalau kayak gitu? Selamat atau perahu? Karena the first perahu juga itu view-nya menurut aku paling the best sih, apalagi waktu sunrise. Itu paling cakep se-Asia Tenggara. Mantap. Harus coba kalian ya. Kalau alasan mendaki kenapa sebelumnya? Sebelumnya apa ya? Kenapa pengen mendaki? Pengen waktu Cerita aja, cerita pertama awal mendaki. Itu 2021 kalau nggak salah. Itu semester berapa ya? Udah lama banget ya? 2021. Ya lama banget. Kalau saya baru sekarang loh. Iya, nggak sombong tapi udah beberapa gunung. Ya, sok lanjut. Jadi intinya kenapa mendaki terus ya pengalaman pertamanya Ya. juga indah gitu ya. Jadi candu lah. Suka aja ya. Suka ya. Suka yang adem-adem. Kalau di kota kan panas. Iya benar. Bener. Pengalaman pertama mendaki itu aku dulu ke Slamet. Oh langsung selamat, Langsung tertinggi Slamet. Jawa Tengah ya. Jadi pertama kali mendaki langsung naik ke gunung tertinggi Jawa Tengah. Alasannya karena apa ya? Aku tuh suka alam gitu. Karena aku hidupnya di kota, terus kayak polusi gitu ya. Terus aku tuh ingin melihat dunia itu seluas apa sih gitu. Penasaran ya. Terus iya setelah ke sana tuh ternyata gede banget ya dunia gini. Semakin aku mendaki tuh kayak semakin wah ciptaannya Tuhan tuh ternyata gila banget sih. Selama ini aku sombong sih, aku cuma makhluk kecil dengan dunia yang ternyata luasnya itu tidak, itu baru satu padahal satu. Pertama ke Slamet dan waktu ke Slamet tuh aku langsung terjam badai. Oh itu pertama mendaki langsung Iya, dikasih pertama badai. Langsung kasih badai. Pas di puncak tuh benar-benar di puncak itu nggak bisa berdiri aku, nggak bisa berdiri. Benar-benar badainya tuh saking kencengnya, jadi jalan itu sambil merangkak gitu. Kalau berdiri aku bisa terbang badanku, apalagi kurus kan. Nah ini unik nih, kan kalau orang lain kan mungkin kapok ya kalau kayak gitu ya gak mau mendaki lagi. Nah kenapa kamu ingin lebih ingin mendaki gunung lain lagi? Iya, karena aku notabasenya tuh suka tantangan gitu guys. Suka aja gitu. Terus yang kedua aku ke perahu via Patak Banteng. Yang paling berkesan apa? Berarti baru 2 gunung gitu? Baru 2 sama 3. Yang berkesan mana? Paling berkesan tuh perahu sih. Soalnya pas di sama tuh badai soalnya mendung. Di perahu, tapi indah? Di perahu indah banget, dapat sunrise. Gunung Sumbing bakal jadi yang berkesan gak sekarang kira-kira? Semoga itu harus. Gitu guys. Ini kita ndakinya weekend, jadinya ramai. Justru kita tuh nyari weekend karena tadinya aku cuma berdua nih. Terus ketemu YouTuber nih. YouTuber nggak tuh? Gitu guys. Awal mendaki itu gimana ya? Sebenarnya gara-gara patah hati. Wow. Ternyata guys. Dan sekalian juga ngonten juga sih. Dipatahkan oleh ekspektasi sendiri sih. Ketika melihat warung di pos 2, kami teringat kalau kami lupa tidak membawa minyak goreng. Akhirnya kami mencoba untuk menanyakan ke warung di pos 2, apakah minyaknya bisa dibeli. Dan ternyata tidak bisa. Soalnya mereka juga butuh untuk menggoreng dagangannya. Ya sudahlah, gimana nanti saja. Kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3, dan katanya dari sini jalur akan mulai menanjak dan melewati Pengkolan 9. Tetapi setelah itu, jalur akan menjadi lebih landai dan ada pemandangan yang memanjakan mata. Kenapa dinamakan Pengkolan 9? Jadi jalur ini seharusnya terjal, cuma dibuat melipir saja, sehingga membuat 9 pengkolan. Jadilah namanya Pengkolan 9. Tapi dengan dibuat seperti ini, para pendaki tidak akan terlalu dibuat mengeluh dengan jalurnya. Memang tidak landai, tetapi setidaknya mengurangi kemiringan tanjakan. Sepanjang jalur pendakian ketika weekend akan terasa sangat ramai dan lumayan mengantri. Saya juga banyak berkenalan, bertukar budaya, dan pengalaman dengan orang-orang yang saya temui di jalur pendakian. Kami pun tiba di plang bertuliskan Pengkolan 9 dan ada warung juga di sini.
Seharusnya di sini terlihat pemandangan Gunung Sindoro, tetapi kabut di sini sekarang lumayan tebal, yang sesekali terbuka sedikit. Melanjutkan pendakian, ternyata pengkolan 9 belum selesai, karena saya tidak ingat dan menghitung berapa pengkolan yang sudah kami lewati. Yang penting nanjak saja dan nikmati pendakiannya. Ketika keluar dari jalur pengkolan 9, kami disuguhkan pemandangan terbuka, tebing yang tinggi dan lembah yang indah menghiasi pendakian kali ini. Di sini juga sudah mulai terlihat area camp, dan sepertinya kami harus turun sedikit terlebih dahulu ke dalam lembah, lalu menanjak kembali. Untuk sementara jalur pendakian kali ini saya berpendapat jalurnya sangat cocok untuk pemula. Tetapi jangan karena jalurnya gampang, kalian meremehkannya sampai-sampai melalaikan persiapan, peralatan, dan ada yang terlewatkan. So sweet banget ya, dilihat di video ya. Gimana, mau lanjut lagi gak ini? Mudun. Hah? Mudun? Mau pulang gitu? Dari sini, ini terbuka banget loh, pakai Pakai para itu, layang enak ya. Fly seat. Mati yang ada anjir. Pin, lanjut Pin. Jangan ngentut lagi. Enggak. Orang ngentut bilang. Yo, berdiri yo, bisa yo. Iya, mantap. Pokoknya. Ya bokongnya kotor gitu ya, kayak busiat. Busiat. Busiat itu ini bahasa Sunda. Cepirit. Nah, cepirit. Oh. Sama aja. Pernah ya? Enggak. Waktu kecil? Iya lah. Waktu SD. Enggak. Beneran. Numpang. Pin? Kamu Pin? Pernah kecepirit? Bayi pernah lah. Waktu SD? Oh enggak. Malu soalnya. Sudah punya malu. Coba bisa gak baca map? Tadi kan kita udah sampai di pengkolan 9. Ya. Terus kayaknya tadi kita udah ngelewatin jembatan 3 ya? Jembatan 3 udah lewatin belum tadi? Mana? Udah dong. Udah kan? Berarti kita nih lagi di tengah-tengah nih, mau ke pos 3 Sebogo. Belum ada belokan ke kanan kan? Belum. Belum ya? Kayaknya sekarang kita di sini Belokan. nih ya, kayaknya nih ya. Di sini Iya ya. kayaknya di sana. Sebentar lagi belokan kanan, kiri, ketemu pos 3. Dan katanya bakal nanjak terus nih sampai pos 3. Iya. Ya. Kayaknya udah dikit lagi deh, bentar lagi sampai. Tampil dong. Yuk, Semangat, Mas. Aduh. Ya sampai sore ini. Bos kan nanti ada sunset ya. Sunset tergantung cuaca lah. Ini ada matahari. Ya gak tahu, nanti kabut di atasnya. Semoga ada. Sana. Sana, yuk. Hit. Biar jatuh guys. Iri ya ditubruk kayak gitu ya. Iya sih. Akhirnya guys, kita sampai juga di pos 3. Nah, itu ini pos 3 tuh nggak ada kayak shuttle gitu. Shuttle-nya tuh nanti di atas, kayak shuttle emergency gitu. Tempat campnya ya. Iya, campnya katanya di atas lagi sih, tadi aku tanya. Oh, Cuma shuttle doang, jadi kalau ada cedera gitu-gitu, saya juga biasanya ada yang standby orang gitu. Padahal nggak bawa carrier tapi tetap rasanya. emang ya. Iya, soalnya kakinya ikut jalan. Napas aku kedengeran loh. Pasti. Bengket guys, Masa muda udah encok. soalnya nggak pernah olahraga. Nah, kita ini udah sampai sini ya guys, karena weekend tuh penuh. Terus kalau misalnya kita mau lanjut ke camp 2, takutnya dia juga penuh kan. Terus ini kita nemu nih tempat, tapi rada Kecil. cukup nggak ya buat 2 tenda? Cukup Satunya kayaknya. 2%, satunya 1%. Takutnya ke atas malah Iya. penuh, terus capek balik lagi kan. Iya, ini rada miring sih tanahnya guys. Tapi gak apa-apa lah. Let's go. Iya, bisa lah. Ketika sampai di area camp, ternyata tempat camp sudah dipenuhi dengan tenda orang lain. Tetapi kami lihat ada sedikit lahan yang lumayan pas untuk 2 tenda kami. Kami pun memilih untuk mendirikan tenda di sini saja. Sebenarnya di depan masih ada area camp 2,
Takutnya di sana juga penuh. Nanti kalau pergi ke sana malah harus balik lagi ke sini dan lebih capek 2 kali. Aku nggak bisa pasang tenda ya guys. Wah, Ini aku banyak tanya. mau coba lihat kemampuan para wanita memasang tenda ya. Oh, coba pere-pere. Kita lihat apakah mereka bisa mendirikan tenda tanpa bantuan laki-laki. Bisa sih. Dulu pas perahu dia juga yang di tenda. Walah. Gak perlu omongan, perlu bukti. Oke, tunjukkan. Tunjukkan skillmu, Ci. Aku sebutin dia apa ini nih? Sambungin lah, lurusin lah. Iya, sambil sini ya. Kok bisa sih? Kok bisa sih mikir gitu? Itu belum dimasukin tuh tengahnya. Bantuin, Aku kasih instruksi. kamu kasih instruksi, Ci, kamu kasih instruksi ke dia. Gak mau ngomong. Dia biar nurutin. Iya. Kalau dia bisa, dia pasti inisiatif. Oh, sini ya. Ya, sok. Ya, masukin situ. Jadi aku ngomong. Terus ini sampai pol. Ya, sampai pol. Pol makanya. Pol itu tandanya sampai apa ya? Mentok. Mentok ya. Setelah tenda berdiri, kami pun mulai memasak logistik. Logistik yang kami bawa sepertinya tidak ada yang spesial untuk dibahas. Jadi di skip saja ya. Apakah kamu bersyukur hari ini? Di susu ya? Susu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih selamat dari kebakaran tadi sore ya. Ayo madang sekian. Ya, madang. Selamat tidur. Selamat pagi. Udah dangdarnya? Udah. Udah. Dangdarnya pol gitu. Kami memulai summit pada jam 3:30, waktu yang wajar untuk melakukan summit. Oke, kali ini kita akan melakukan summit pada jam 3:15 mungkin ya. Mungkin kita sekitar jam 2 jam, estimasi mungkin. Kalau kita jalannya cepat, tapi santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Ada baiknya sebelum kita mulai melangkah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tos lagi. Gunung Sumbing, pergi untuk pulang. Yuk. Apa saja yang harus dibawa ketika summit? Kalau saya biasanya bawa air hangat di dalam termos, makanan ringan dan obat-obatan pribadi untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan. Tidak jauh melangkah, ternyata camp area 2 tidak terlalu jauh dari camp area 1 dan saya lihat ternyata masih ada lahan yang kosong di sini. Tahu gitu, mending di sini saja. Bingung ya. Dingin gak sih keringatan? Kayak keringatan di dalam ruang AC gitu loh. Oh, keringat terus kedinginan ya, jadi makin sejuk. Ya. Terus hidungnya meler terus. Apa meler kamu? Biasanya kan pakai yang putih-putih yang di sini tuh kan. Oh iya, Apa namanya? salon pas. Ya nanti melepuh dong. Mobilnya kalau pakai salon pas. Kayak koyo lagi kayak gitu lah. Iya gitu, putih-putih. Biar nggak meler mungkin ya. Apa putih-putih? Putih-putih di ini, di hidung. Oh, kalian putih-putih loncat-loncat. Apa itu? Oh, gitu ah. Kami pun mulai memasuki vegetasi yang berbeda, dengan vegetasi yang jarang dan perjalanan summit mulai terasa di sini. Dengan jalur tanjakan dan bebatuan, tentunya kami harus hati-hati dalam melangkah, salah sedikit saja cedera jadinya. Yang tadinya kabut sekarang sudah berubah menjadi samudera awan yang menutupi pandangan ke pemukiman. Sebenarnya sekarang sudah termasuk musim penghujan, jadi beruntung ketika dapat pemandangan seindah ini. Oke guys, kita ini udah sampai pertengahan mau ke puncak. Belum sampai puncak sih, 10 menit lagi. Cuma
kita di sini karena lihat view-nya itu sangat tidak bisa undefinable. Awan berasa lagi di pesawat. Terus itu gunung, Iya, gunung Sindoro. Wah, mantap. Kayaknya belakangnya merbabu apa ya? Itu belakangnya, bukan lah. Apa sih Selamat, bukan siapa lawu? Itu Selamat. Selamat ya, sendirian dia soalnya. Iya. Bagus banget guys. Terus sebelah kiri aku ini kayak sabana gitu. Cantik kayak merbabu, sedikit agak kayak merbabu. Cantik kayak kamu gak? Cewek cantik lah. Terus bangetnya tadi belum sarapan kan. Aku udah rendah, terus hari ini aku hari pertama haid. Terus mungkin karena drop gitu ya, penangannya jadi gelap. Terus lemes gitu, Terus setelah lihat view ini, aku langsung semangat lagi. Langsung rasa bugar sehat. Kalau kamu mungkin ini adalah obat ya, mungkin aku nggak butuh obat-obatan penambah darah atau apapun itu. Ini the real medicine. Kalau lihat aku gimana? Semangat? Langsung pusing lagi. Goblok. Yuk, gas. Semangat. Ya, semangat terus sampai puncak. Yo. Kita sampai kawah. Sekarang jam 5 loh, udah lebih, jam 5 lebih. Ya, yuk berangkat lagi. Yuk. Semangat. Setelah selesai mengagumi keindahan alam di sini, kami pun melanjutkan pendakian. Dan di tengah perjalanan, ternyata ada insiden tak terduga terjadi kepada saya. Di tengah perjalanan, ada orang yang turun dengan cara perosotan yang menyebabkan batu yang lumayan besar menimpa lutut saya. Untungnya ketika kejadian tersebut, ada dokter yang sedang melakukan pendakian dan membantu saya untuk mengobati supaya bisa melanjutkan perjalanan. Cabutnya sakit nanti. Kenapa itu, Mas? Kedinginan. Masih sadar? Ini kayaknya tinggal 30 atau 40 menit lagi ke puncak kayaknya ya, nggak tahu sih, atau mungkin sejam, nggak tahu juga. Tadi pas aku naik nih ketemu porter ya namanya ya. Porter ya yang bawa orang tadi. Iya. Kayaknya hipotermia dia. Iya, hipotermia, terus tangannya tuh kaku gitu. Dipanggil-panggil mbak, nggak nyaut. Kasian ya guys. Padahal ini masuknya cuacanya ini nggak terlalu dingin loh. Nggak yang badai gitu loh, cuaca badai gitu. Tapi mungkin ketahanan fisik orang-orang beda-beda ya. Makanya kita harus stay safe. Jangan sampai kosong perutnya. Jangan ngelamun. Kalau lemes dikit duduk, minum air hangat atau makan cemilan gitu, coklat buat nambah energi lah. Jangan sampai kosong pokoknya. Tak jauh dari tempat tadi, kami mulai memasuki kawasan batu belah yang sangat memanjakan mata dan diberi sedikit bonus berupa jalur yang landai. Setelah melewati batu belah, kami masih harus melewati tanjakan bebatuan yang lumayan terjal untuk mencapai puncak Kekawah. Akhirnya kami pun tiba di puncak Kekawah jam 9 pagi. Estimasi yang sangat lama untuk sebuah summit. Tapi saya dibuat puas di tengah perjalanannya. Karena di sini ada 3 puncak, saya penasaran untuk mengunjungi semua puncak. Puncak Kekawah kami lewati dahulu karena masih ramai mengantri. Kami pun menuju puncak sejati yang jalurnya lumayan unik dan harus memakai webbing. Parah aja. Gimana tanggapan tadi tanjakan? Oke guys, Gitu? kita udah sampai puncak sejati. Puncak tertinggi nggak sih di Sumbing? Nah di sini tuh kalau misalkan mau ke puncak sejati ngelewatin puncak kawah dulu tadi, tapi tadi kita nggak sempat foto karena ngantri. Jadi kesini dulu puncak sejati. Di sini pun ngantri guys. Dan tahu nggak kalau mau ke puncak sejati itu
kita harus apa namanya? Melewati tanjakan. Melewati tanjakan pakai tadi tambang webbing, apa sih namanya? Webbing ya gitu-gitu. Keren banget gak sih? Ya ampun. Keren banget sih. Tapi kuat. Kuat karena ya semangat gitu mau ke puncak. Semangat ya, tekadnya ya. Antri nih guys. Jaga moodnya ya. Gak bisa janji sih. Soalnya MPS lah, PMS. Setelah selesai foto-foto di Puncak Sejati, sementara mereka berdua memilih untuk ke Puncak Kekawah dan pulang, saya pun memutuskan untuk lanjut menuju Puncak Rajawali, puncak yang paling gagah di Gunung Sumbing, dikarenakan treknya yang lumayan ekstrim untuk dilewati. Kami diharuskan menuruni tebing terlebih dahulu, jalan sedikit dan menaiki tebing kembali. So sweet banget. Oh, jempolnya beda mas. Stay safe. Agak tricky nih. Turunannya batu semua. Hati-hati. Alon-alon. Jangan ke kanan, begini. Nah, gitu. Nah, satu meganya ya, dua-duanya dipegang. Baru pindah. Wah. Nah, di tengah aja kalinya, biar nggak terlibat. Jangan nyampe depan. Iya, nggak apa-apa. Jadi di Puncak Sumbing itu ada 3 puncak ya. Yang satu itu Puncak Kawah yang paling dekat. Terus ada Puncak Sejati, itu pakai webbing dulu juga ke sana. Cuman di sana masih mudah lah untuk dilewati. Tapi untuk menuju Puncak Rajawali ini, puncak ketiga, ini jalurnya lumayan tricky buat dilewati. Dan saya memutuskan untuk ke sini sendiri bersama rombongan yang lainnya karena mereka berdua nyerah di Sejati. Penggantinya mereka. Ketika selesai turun dari Puncak Sejati, ternyata satu teman kami keseleo ketika turun dari webbing dan harus segera diobati. Karena dia masih kuat, kami pun melanjutkan menuju Puncak Rajawali dan melewati jalan setapak dengan di pinggir kami berupa dinding batu dan jurang yang tinggi. Sebenarnya ketika di Gunung Sumbing, kamu juga bisa menuruni kawahnya. Tetapi saya memilih untuk mengakhiri video kali ini di Puncak Rajawali saja. Kali ini saya sedang berada di Puncak Rajawali dan terlihat itu di sebelah sana. Itu Puncak Sejati. Tadi dari sana turun dulu ke bawah, ada webbing, terus naik juga, naik gak ada webbing, jadi pas turun aja webbingnya. Soalnya turunan sana benar-benar terjal atau rawan longsor juga. Nah kalau Puncak Kawah itu sebelah sini, masih di bawah ya. Jadi yang paling tinggi itu emang di sini Puncak Rajawali. Terus di bawah itu ada kawahnya ya. Nah di bawah juga sebenarnya ada pelekat di sana, cuman dikarenakan waktu jadi kita mau sampai sini saja mungkin. Oke, kali ini kita sedang berada di Puncak Rajawali dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani pendakian saya menuju Puncak Rajawali. Dan inilah Puncak Rajawali, Gunung Sumbing.